Ya. Baik, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena begitu baiknya Ia di dalam setiap perjalanan kehidupan orang percaya. Itu sebabnya saat ini Dia memberikan kesempatan untuk kita mendengarkan sebagian daripada firman Allah yang akan kita baca di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-10 dan 11 yang berbunyi demikian. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, peristiwa ini terjadi karena ketika Daud membangun bait Allah atau rumah Allah. Itu sebabnya dikatakan perikopnya mengatakan bahwa nyanyian pujian Daud. Dia berkata kepada jemaatnya yang ada pada saat itu, terpujilah Allah karena Dialah yang mempunyai kuasa, kejayaan, terus kehormatan, kemasyuran dan yang lain-lainnya dari segalanya. Begitu luar biasanya Daud, dia memuji Allah, pengagungan kepada Allah. Ketika dia membangun bait Allah itu dengan begitu megahnya, karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan batu-batu permata, emas dan perak semua dikorbankan untuk pembangunan rumah Allah. Nah itu sebabnya apa yang dapat kita petik dari hal ini? Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Walaupun dia pernah jatuh, tetapi kita tahu juga dia dipakai oleh Allah. Dan setelah itu dia membangun bait Allah. Di dalam firman Allah mengatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allah, sehingga dia membangun dengan begitu mewah, ya, cintanya kepada Allah. Nah, saudara, kita petik dari hal ini. Dengan keadaan yang seperti ini, apakah cinta kita masih ada kepada Dia? Allah menuntut satu cinta yang tidak main-main, yang murni, yang keluar dari dasar hati kita. Dan satu hal lagi di sini kita melihat Dia mengagungkan nama Allah. Ketika rumah Allah sudah jadi, Dia tidak merasa bahwa semua itu karena pribadinya, tetapi Dia berkata di depan jemaatnya bahwa semua ini oleh karena Tuhan, kejayaan, kemasyuran, semua dari Dia, segala-galanya. Satu hal yang kita petik dari ayat ini juga, bahwa perjalanan hidup manusia juga seperti apa yang dialami oleh Daud. Walaupun mungkin kita tidak seperti Daud, tetapi ketika kita berada di atas, atau segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil atau sukses, kita lupa akan penyertaan Allah. Kita lupa bahwa semuanya itu adalah milik Dia. Tetapi biarlah kita mau belajar dari firman Allah ini, bahwa kita mau lebih lagi mengasihi, lebih lagi mencintai. Dan semuanya bukan karena pribadi kita, semua karena Dia. Karena Dia adalah Allah, di atas segala Allah, segala-galanya. Kita tahu tidak mudah saat ini, tetapi biarlah kita mau berserah kepada Dia. Karena Dia yang memiliki hidup kita, Dia yang memiliki dunia ini, dan Dia juga yang akan menyertai dan menolong saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah lewat renungan firman yang singkat ini, kita mau mengingat betapa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang maha kuasa. Puji Tuhan, salam sehat selalu dan Tuhan memberkati.